Shalom, selamat pagi segenap warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hidup sehari-hari. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersatu hati untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini di rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali kebaktian minggu hari ini. Kita dasari ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua harimu semua, terang dan gelap. Mari kita berdoa. Allah kami, Bapa di dalam surga, pujian dan syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan ketika saat pagi kami bangun dari masa istirahat kami. Terima kasih bahwa tubuh kami segar, sehat, dan dipenuhi dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua kami yakini sebagai bagian berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Allah kami yang sangat mengasihi kami, pagi hari ini kami sungguh bersukacita atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama kami bersatu hati dalam ibadah kami pagi ini bersama dengan keluarga. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah kami, dalam keluarga kami, dan Tuhan berkenan memberkati kami. Bapa, kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami hari ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati
tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika Tuhan hadir di antara kami. Tuhan hadir melalui sabda firman-Mu yang hendak kami dengarkan, hendak kami renungkan bersama. Ya Bapa, anugerahkan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik akan kehendak Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dalam dua bagian. Bagian pertama dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8, dan bagian kedua kitab Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17. Kita membaca bagian pertama lebih dulu, Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Kemudian bagian yang kedua terambil dari kitab Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau.
Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam dua bagian, kitab Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8 dan kitab Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Jemaat yang sangat dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kepada kita diajukan pertanyaan, siapa di antara kita yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Siapa di antara kita yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu semua dari kita akan menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan. Semua dari kita pasti ingin mengalami hidup serba nyaman, serba enak, tanpa ada tantangan dan penderitaan. Tetapi jika pertanyaannya diubah menjadi siapa di antara kita yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidup, pasti kita akan menjawab bahwa semua orang termasuk kita pasti pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidup. Tidak ada memang di antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam menjalani hidup. Dan rupanya kita memang harus menerima kenyataan bahwa tantangan dan penderitaan adalah bagian yang memang harus dialami oleh manusia selama ia masih menjalani hidup di dunia ini. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa manusia termasuk kita mengalami tantangan dan penderitaan? Ada banyak alasan, namun kalau kita boleh belajar dari firman Tuhan, ada dua alasan yang boleh kita catat di sini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara seanak-anak, yang pertama, tantangan dan penderitaan itu terjadi karena dosa dan pelanggaran manusia sendiri. Tantangan dan penderitaan karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sendiri. Kita melihat bacaan Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8 adalah bagian dari firman yang ditujukan kepada umat yang menderita karena saat itu berada dalam pembuangan di Babel. Mengapa mereka sampai dibuang di Babel? Jawaban sederhana, karena mereka tidak taat dan membelakangi Allah, sehingga mereka menjadi umat dalam pembuangan di Babel. Sehingga bisa dikatakan ketika manusia melakukan dosa dan pelanggaran kepada Allah, disitulah ada tantangan dan penderitaan yang mereka alami. Lalu yang kedua, kalau kita boleh belajar dari tokoh Rasul Paulus, Bapak, Ibu, dan saudara seanak-anak. Rasul Paulus, kita semua tahu siapa Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus pernah mengalami tantangan dan penderitaan sebagai akibat dari perjuangan iman yang dijalani sebagai seorang Rasul Tuhan. Segala tantangan dan penderitaan yang dialami Rasul Paulus adalah sebuah contoh yang sangat jelas bahwa Paulus pernah ditangkap, disesah, dan dipenjara karena memberitakan Injil Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa tantangan dan penderitaan yang dialami oleh anak Tuhan karena mempertahankan iman.
Nah, saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks zaman sekarang misalnya, memang tidak mudah menjadi orang jujur di tengah komunitas yang tidak jujur. Ada di sekeliling kita, ada begitu banyak komunitas yang dipenuhi dengan ketidakjujuran. Dan hal ini menjadi sebuah tantangan dan penderitaan tersendiri bagi setiap kita anak Tuhan. Bahwa tantangan dan penderitaan dalam hidup seringkali kemudian membuat kita, umat beriman, menjadi lemah dan pada akhirnya kehilangan iman. Penderitaan seringkali membuat orang percaya melupakan jati diri dan identitas sebagai anak Tuhan, sehingga mereka hidup larut dan menjadi serupa dengan dunia. Sebagai contoh saja misalnya, karena didera penyakit yang parah dan tidak kunjung sembuh, tidak percaya lagi kepada Tuhan melalui perawatan medis, kemudian ada orang percaya yang berpaling dari Tuhan dan mencari orang pintar dalam tanda kutip. Lalu contoh lain, karena ditekan oleh atasan dan lingkungan pekerjaan yang korup, maka ada anak Tuhan, orang percaya yang mencari aman dengan melakukan hal yang sama. Lalu karena tidak pernah naik pangkat atau jabatan dalam pekerjaan, ada orang percaya, ada anak Tuhan yang berganti keyakinan. Lalu karena hanya alasan untuk menikah, ada anak Tuhan yang rela meninggalkan imannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, ada begitu banyak contoh lain yang dapat diajukan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kesesatan pasti akan berujung pada kebinasaan jikalau manusia tidak mau segera untuk bertobat. Karena itu meskipun kita sebagai orang percaya, sebagai umat beriman sedang mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidup, kita harus berusaha untuk menjaga agar jati diri dan identitas iman tidak luntur dan bahkan tidak hilang. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjaga identitas iman di tengah tantangan dan penderitaan yang kita alami? Firman Tuhan hari ini yang kita terima mengajarkan dua hal. Yang pertama, tetaplah percaya kepada Allah dan jangan berpaling dari Tuhan. Tetap percaya kepada Allah dan jangan berpaling darinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kepada umat yang sedang menderita sebagai orang buangan di negeri Babel, Allah menyatakan diri sebagai Raja, penebus Israel, Tuhan semesta alam pada ayat 6 bagian A. Nah, melalui pernyataan ini Allah bukan hanya hendak menyatakan otoritasnya untuk memimpin kehidupan manusia bahkan semesta alam, tetapi juga Allah ingin menyatakan kesediaan dirinya untuk bertindak dalam menebus umatnya. Allah tidak pernah berdiam diri ketika melihat umatnya hidup dalam penderitaan. Allah terus bekerja, Allah terus berkarya sebagai pribadi yang terdahulu dan terkemudian sepanjang masa hadir dan menolong setiap umatnya. Itu yang pertama kalau kita boleh belajar dari kitab Yesaya 44 di ayat 6 sampai dengan 8. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap menjaga identitas iman? Yang kedua, jangan merasa sendirian dan lemah karena tantangan dan penderitaan. Jangan merasa sendiri ketika kita menjumpai tantangan dan penderitaan, sebab sesungguhnya Allah hadir, Allah menyertai bagi setiap kita yang mengalami penderitaan. Bila hidup menjadi sesak oleh penderitaan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah memohon pertolongan Tuhan. Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17
merupakan contoh bagaimana dalam kesesakan hidupnya seorang Daud berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 dalam Mazmur 86, Daud berseru dengan mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, Daud memohon agar dalam penderitaan sekalipun, dalam tantangan hidup sekalipun, ia ingin tetap setia dan belajar taat di jalan Tuhan, sehingga ia tetap menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan memang sesungguhnya Tuhan selalu bersama dengan kita, orang-orang yang sangat dikasihinya. Kita sebagai umat beriman, sebagai anak Tuhan, hanya perlu berseru dengan memanggil namanya, seperti yang dilakukan oleh Daud, berseru kepada Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan sampai dengan hari ini. Karena itu, mari jangan biarkan penderitaan dan tantangan dalam hidup itu mengikis, bahkan menghilangkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Hiduplah dengan tetap menampilkan jati diri dan identitas kita sebagai anak Allah, anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, pikul tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya.
Puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan iman kami. Firman-Mu juga mengajak dan mengundang kami untuk kami tetap setia mengikut Tuhan. Meskipun dalam perjalanan hidup kami seringkali kami menjumpai tantangan dan penderitaan. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk kami tetap setia memelihara iman kami dalam perjalanan hidup kami. Allah sendiri yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk kami tetap setia menjadi pelaku atas firman-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, perkenankan pagi hari ini kami ingin menaikkan doa kami kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini bersama-sama dengan keluarga kami boleh mengadakan kebaktian minggu. Meskipun kami masih melakukannya dari rumah kami percaya Tuhan tetap menganugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami pun memiliki pengharapan kepadamu. Kiranya di waktu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam rumah-Mu di Sanggar Kasih. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikannya kepada kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKJ Mejasem. Puji syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dari anak-anak kami sampai dengan kami, Bapak Ibu Adi Yuswo. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, memungkinkan kami dapat melakukan aktivitas kami pemberian Tuhan sehari-hari. Baik kami, anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja, semuanya kami rasakan sebagai bagian dari berkat-Mu. Bila ada di antara kami yang menderita sakit, kami pun memohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami bila di dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Terima kasih atas bertambahnya usia yang Tuhan berikan. Kiranya berkat panjang umur, kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan jemaat-Mu hanya dalam tangan kasih Tuhan. Allah kami, Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kota kami, bangsa kami, dan seluruh bangsa di dunia yang sampai hari ini masih terus berjuang melawan pandemi COVID. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya kuasa-Mu, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberkati kota kami, bangsa kami, dan seluruh bangsa di dunia boleh pulih seperti sedia kala. Kami merindukan Tuhan, bangsa kami boleh lepas dari pandemi COVID ini. Namun ketika kami harus menjalani aktivitas kami, ajar kami untuk kami tetap dapat beradaptasi dengan baik dengan tatanan kehidupan baru. Tolonglah kami untuk kami tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kami beraktivitas sehari-hari. Itulah cara yang bisa kami pakai. Kami ingin hadir pula untuk mengatasi pandemi COVID ini. Kami berdoa pula untuk pemerintah kami bersama dengan seluruh komponen bangsa, termasuk tenaga medis. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati sehingga
kami boleh bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini. Tidak lupa untuk kami semua bersama dengan warga masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Terima kasih ya Allah. Bapa di dalam surga, tidak lupa kami juga berdoa untuk Sanggar Kasih. Terima kasih untuk tempat yang sudah Tuhan berikan. Ketika kami masih mengupayakan proses perizinan, Tuhan pun berkenan akan memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah bila kami berdoa ada hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat. Bersama-sama mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Mari kita himpunkan persembahan kita. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 387. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya
menyatakan kuasa-Nya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah kami, Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dalam ibadah kami telah menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Terimalah, berkatilah persembahan kami, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga yang Maha Kasih, saat ini kami akan segera mengakhiri ibadah minggu hari ini. Anugerahkan kami kekuatan, anugerahkan kami sukacita dalam menjalani kehidupan satu pekan yang akan datang. Kehidupan yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Ketika ada tantangan dan penderitaan, tolonglah kami untuk kami tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini, dan marilah kita jalani kehidupan kita dengan berkat yang dari Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyenari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.